Sintayong kemarin kan dia ada operasi ya paru-parunya gitu ya. Apa sih dok pleuritis itu yang dialami Coach Sintayong? Pleuritis itu sendiri bukanlah entitas penyakit yang berdiri sendiri. Coach Sintayong juga kan diberitakan sekarang dok mengalami juga nih yang namanya penurunan berat badan kurang lebih sebesar 5 kilo dok. Mengapa akhirnya pleuritis ini bisa membuat badan pasien itu menurun dok? Di media sekarang ramai pemberitaan perihal penyakit yang dimiliki oleh Coach Sintayong. Nah, penyakitnya yaitu pleuritis. Bahkan dikabarkan Coach Sintayong melakukan operasi besar di Korea Selatan. Oleh karena itu, kita akan mencoba membahas penyakit yang dialami oleh Coach Sintayong. Nah, langsung kita hadirkan dokter spesialis paru. Kebetulan beliau ini guru saya juga, yaitu Dokter Andika Pradana. Gimana kabar, Dok? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya dok, kita langsung ke to the point nih dok ya. Dok, Yuk. seperti diberitakan oleh banyak media, pelatih timnas Indonesia, Coach Sintayong, melakukan operasi besar dan disebut oleh banyak media mengalami penyakit yang namanya pleuritis. Nah, mungkin pecinta sepak bola, dok, ingin mengetahui nih, apa sih dok pleuritis itu yang dialami Coach Sintayong? Ya, ya, terima kasih. Jadi memang lagi marak heboh pemberitaan tentang pleuritis. Ini mendadak jadi terkenal nih penyakit pleuritis yang Ya, selama ini banyak yang tidak paham. Apalagi yang mengalaminya tokoh-tokoh terkenal, pelatih ya, kita yang sudah memajukan salah satu timnas Indonesia ya. betul. Jadi memang pleuritis itu secara bahasa medis atau secara sederhananya berasal dari dua kata, pleura dan tis. Nah, tis itu menandakan suatu peradangan atau inflamasi yang terjadi pada pleura. Pleura itu sendiri adalah selaput pembungkus paru. Jadi dia bukan di paru, melainkan di selaput pembungkus paru. Jadi pleuritis itu sederhananya adalah peradangan yang terjadi di selaput pembungkus paru. Nah, itu akan mengakibatkan pasiennya itu banyak manifestasi atau gejala klinisnya, dan sebetulnya pleuritis itu sendiri bukanlah entitas penyakit yang berdiri sendiri. Jadi dia merupakan salah satu gejala atau manifestasi dari penyakit lain yang mendasari. Ada hal lain yang mendasari pleuritisnya itu. Itu garis besarnya, Tommy. Ya, ya. Ya dok, jadi masyarakat Indonesia nih dok, ya akhirnya memunculkan sebuah cocokologi dok, bahasa gaulnya dok Hmm. ya, ketika Coach Sintayong di timnas Indonesia mendapat tekanan untuk memperoleh prestasi dok. Lantas apa sih dok sebenarnya penyebab dari pleuritis itu dok? Ya, jadi ya itu ya, jadinya di cocokologi itu memang Iya, ciri khas warga Indonesia itu. iya, Jadi sebetulnya seperti yang tadi saya jelaskan bahwa pleuritis itu ada hal lain yang mendasari. Nah, ya, paling sering penyebab yang mendasarinya itu ada tiga yang paling 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 utama ya. Yang paling nomor satu itu adalah infeksi bakteri. Jadi infeksi bakteri itu pada paru dan dia meluas sampai ke selaput pembungkus parunya tadi sehingga terjadilah pleuritis. Jadi awalnya infeksi pada paru atau peradangan pada paru. Ini paling sering disebabkan oleh bakteri atau disebabkan oleh virus, ya, atau termasuk juga salah satu yang paling sering di Indonesia ini adalah oleh kuman Mycobacterium atau yang lazim disebut sebagai TBC. Jadi tiga hal itu merupakan salah satu penyebab paling utama dan yang paling sering kita jumpai sehari-hari di lapangan pleuritis dikarenakan oleh infeksi. Ada yang lain, ada nomor dua adalah pleuritis yang disebabkan oleh keganasan atau yang disebut bahasa sederhananya adalah kanker. Jadi kanker di berbagai tempat itu sering sekali menyebar ke selaput pembungkus paru. Ya tidak harus kanker paru, tetapi juga kanker-kanker lain. Misalnya kalau pada perempuan pada payudara, kalau pada laki-laki bisa pada usus atau pada prostat, itu juga sering sekali menyebar sampai ke paru dan mengakibatkan peradangan pada selaput pembungkus paru atau pleuritis. Dan yang iya, terakhir, dia juga bisa muncul sebagai gejala dari penyakit-penyakit autoimun. Nah, ini agak susah mendeteksinya. Mungkin orang awam juga sekarang sudah banyak yang paham tentang penyakit autoimun karena dia bisa menyerang apa saja. Salah satunya adalah selaput pembungkus paru. Jadi tiga besarnya itu tetap nomor ya. satu yang paling sering adalah infeksi. Gitu. Ya, ya, ya dok. Nah, Coach Sintayong juga kan diberitakan sekarang dok mengalami juga nih yang namanya penurunan berat badan kurang lebih sebesar 5 kilo dok. Nah, ini tentu sangat luar biasa dok ya, penurunan berat badannya. Nah, lantas apakah ada kaitan dok antara pleuritis itu sama penurunan berat badan? Tadi soalnya ada dokter
sampaikan juga salah satu penyebab dari pleuritis ini ada yang namanya kanker karena keganasan dok kan. Notabene kalau kita bicara kanker ataupun kena kuman yang namanya Mycobacterium atau TB, ujung-ujungnya mengalami penurunan berat badan. Nah, jadi apa nih dok? Mengapa akhirnya pleuritis ini bisa membuat badan pasien itu menurun dok, berat badannya? Ya, betul. Jadi, sebetulnya bukan pleuritis yang menyebabkan berat badan pasiennya turun sampai 5 kilo ya, Nah, tetapi si underlying disease-nya tadi, penyakit yang mendasari. Nah, tadi tiga yang saya sebutkan, tiga-tiganya itu bakteri, tadi ya infeksi, kemudian keganasan atau kanker, dan penyakit autoimun, tiga-tiganya juga mengakibatkan penurunan berat badan. ya, Nah, jadi sebetulnya bukan pleuritisnya, melainkan underlying disease-nya. TBC bisa buat penurunan berat badan, kemudian infeksi bakteri juga bisa mengakibatkan penurunan berat badan, kanker apalagi, dan autoimun sendiri juga mengakibatkan penurunan berat badan. Nah, di ya. satu sisi, gejala paling utama dari pleuritis itu adalah nyeri dada yang terasa seperti tertusuk-tusuk sewaktu menarik napas dalam. Nah, itu akan mengakibatkan pasien yang mengalami pleuritis itu kalau tarik napas enggak lampias, sehingga kalau dia mau makan kenyang sedikit terasa sakit dadanya. Sehingga akhirnya dia jadi kehilangan nafsu makan. Akibatnya makin turunlah berat badan si penderita tersebut. Nah, itu jadi Hmm, seperti siklus tak berujung gitu ya, yang mengakibatkan berat badannya makin turun. Demikian. ya. Nah, di media juga udah disebutkan dok kalau misalnya Coach Sintayong di Korea Selatan melakukan operasi. Nah, untuk lebih spesifiknya dok detailnya, kalau penyakit pleuritis ini tata laksana gimana dok? Apa yang harus kita lakukan dok? Ya, betul. Jadi, yang pertama, sebelum kita mentata laksana, kita harus cari tahu dulu kan, apa underlying disease-nya di antara yang tiga tadi. Untuk Ya, mencari tahu underlying disease, maka kita akan lihat kalau pleuritisnya sampai muncul cairan, maka cairannya akan kita sedot, kita keluarkan, dan kemudian cairannya kita periksakan ke laboratorium. Umumnya, kurang lebih 50% sampai 60% itu fix, selesai sampai situ. Kita bisa tegakkan apa penyebabnya di antara yang tiga tadi. Tetapi jika pada tahap itu belum berhasil diambil kesimpulan, tidak tegak final diagnosisnya, maka harus tahap kedua, yaitu operasi. Operasi ini apa? Kita melakukan visualisasi atau kita teropong lah istilahnya rongga pleuranya tadi. Jadi kita masukkan alat atau scope ke dalam pleura namanya pleuroskopi. Kita melihat ada apa di pleuranya dan di situ kita lakukan biopsi. Jadi kita ambil secuil jaringan pleuranya untuk dilihat apa penyebabnya. Nah, setelah itu tegaklah diagnosisnya, barulah kita bisa atasi pengobatannya dengan pengobatan yang sesuai dengan underlying disease-nya. Kalau misalnya karena infeksi bakterial, maka kita berikan antibiotik. Kalau karena kuman TBC, kita berikan obat anti TBC. Kalau karena keganasan, kanker misalnya, maka kita akan lihat apa jenis kankernya dan apa pengobatan yang cocok untuk kankernya. Begitu juga kalau itu autoimun, maka kita akan berikan obat-obatan yang bisa menekan sistem imunnya. Begitu, kurang lebih ya. gambaran. Jadi dok, setelah operasi yang dilakukan oleh Coach Sintayong, pecinta sepak bola Indonesia pun udah merasa khawatir nih dok, soal bagaimana keberlangsungan kesehatan yang dimiliki oleh Coach Sintayong, apakah nanti akan mengganggu dirinya ketika bersama timnas Indonesia. Nah, satu hal yang penting dok, bagaimana akhirnya prognosis yang dimiliki bagi pasien pleuritis ini dok? Ya, lagi-lagi Ya, prognosisnya bergantung kepada underlying underline. disease-nya. Umumnya kita berharap mudah-mudahan itu hanya proses infeksi, gitu ya. Mm-mm. Kalau dia Mm-mm. proses infeksi saja, biasanya prognosisnya akan sangat baik. Karena Ya, kebanyakan kuman-kuman yang mengakibatkan pleuritis, katakanlah bakteri, viral, atau termasuk juga TBC, itu sangat respon dengan baik dengan obat-obatan yang tersedia saat ini, antibiotik maupun obat-obat anti tuberkulosis. Sayangnya, kalau itu dikarenakan oleh proses keganasan atau kanker, maka harus dicek lagi ini stadium ya, kata orangnya stadium berapa, penyebarannya sudah sampai mana, karena kanker sendiri pun itu berbeda-beda kan jenisnya dan keberlangsungannya, ketahanan hidupnya. Ada kanker yang sangat cepat sekali menyebar, ada yang tidak. Begitu juga kalau autoimun. Nah, kalau namanya autoimun tentu akan lifetime, seumur hidup. Nah, mudah-mudahan kalau itu karena proses yang nomor satu, yang kan infeksi, dia akan sembuh sempurna, tidak meninggalkan kecacatan pada paru, atau kalaupun menurunkan fungsi paru mungkin tidak terlalu signifikan, asalkan pengobatannya tuntas. Gitu. ya, ya dok. Jadi Sintayong sekarang ini dok posisinya kalau awalnya dok ya sebelum Coach Sintayong balik ke Korea Selatan, kemudian melakukan pengobatan, melakukan operasi. Memang Coach Sintayong juga di media sudah memberi kisi-kisinya dok, gejala-gejala yang dialami. Misalnya dia merasakan flu berat, terus itu bahkan
dia juga bilang dok mengalami sedikit stres. Nah, ini hal yang mungkin sedikit simpel dok ya. Ketika banyak juga teman-teman netizen yang bertanya ke saya, dok, apakah misalnya stres yang disampaikan oleh Coach Sintayong tadi bisa menstresor munculnya penyakit pleuritis ini dok? Oh, banyak tuh. Jadi, eh, salah satu penyebab yang tadi paling sering kan infeksi ya. Nah, Ya, sebetulnya kan daya tahan tubuh kita juga tubuh kita punya pertahanan tubuh yang bisa menangkal kuman-kuman tadi, melawan kuman-kuman tadi. Tapi pada kondisi di mana daya tahan tubuh kita drop, maka ya kuman tadi welcome lah, dia tidak ada yang melawan. betul. Jadi semua kondisi yang mengakibatkan daya tahan tubuh drop itu akan memudahkan munculnya infeksi atau peradangan termasuk pada si pembungkus taruh tadi. Apa itu contohnya? Stres, ya kan? Termasuk komentar-komentar julid dari para netizen, ya kan? Netizen yang budiman, ya itu akan membuat ya sekarang namanya itu tinjauannya adalah biopsikososial. Jadi ada hubungan antara psikis dengan biologis kita. Termasuk juga rutinitas kerja yang sangat berat mengakibatkan istirahat yang kurang dan defisiensi atau kekurangan nutrisi, ya makronutrien dan vitamin, mineral dan lain sebagainya. Nah, ke semua hal itu kita nggak bisa bilang gara-gara stres. Tapi apakah ada kontribusinya? Pasti ya. Walaupun Ya. bukan itu faktor tunggalnya, tapi itu turut berkontribusi mengakibatkan hal tersebut. Gitu. Oke dok, ini penutup nih dok. Nah, dari dokter sendiri, tentu tadi sudah Tommy sampaikan juga, Coach Sintayong mengalami penyakit ini, operasi sudah dilakukan. Kalau pandangan dokter melihat penyakit dari Coach Sintayong ini bagaimana dok? Ya, ya mudah-mudahan seperti yang tadi kita jelaskan, underlying-nya hanya infeksi ya. Kalau infeksi Ya, kita bisa berharap, insya Allah dengan penanganan yang baik, minum obat yang teratur, evaluasi kontrol teratur, dia akan bisa sembuh sempurna tanpa meninggalkan kecacatan atau hanya apa ya penurunan fungsi yang sangat minimal yang tidak mengganggu performance-nya sebagai pelatih timnas kita. Tetapi bagaimanapun ceritanya itu semua dikembalikan kepada si pasien, seberapa rutin dia betul. kontrol ya. Kalau netizennya minta, aduh ayo cepet cepet terus cepet kerja segala macam, ya akhirnya nggak sempat kontrol, nggak sempat minum obat, ya jangan harap sembuh begitu ya. Tapi Ya, ya. mudah-mudahan kita optimis dengan tim medis dan pengobatan yang dijalani, insya Allah bisa sukses. Dan PSSI juga, dok, sudah bilang juga, untuk netizen harap bersabar, Coach Sintayong masih istirahat recovery di sana, sehingga ketika sudah fit Betul, nanti balik ke Indonesia biar bisa lebih optimal lagi. Dok, terima kasih dok atas betul. kesempatannya dok ya. Ini sangat berharga dan Sama-sama. tentunya membantu netizen kita untuk mengetahui apa itu pleuritis yang dialami oleh Coach Sintayong.